Iya, tidak memenuhi syarat sebagai perda sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan ngobrol bareng lewat Zoom bersama praktisi hukum, gitu ya. Calon pakar hukum, calon pakar hukum yang akan mengupas kemarin yang sudah kita kupas tentang masalah Perda nomor 2 tahun 2019 tentang zikir dan selawat, yang menurut Dinda Salim yang masih menunggu wisuda gitu ya, ini ada sebuah kejanggalan yang sangat luar biasa dan bahkan dikatakan semacam lucu gitu ya. Assalamualaikum Dinda, pakar calon. Waalaikumsalam, guru saya Mas Aliman Haris. Ini praktisi hukum, calon pakar hukum, doktornya Kak tahun ini ya selesai ya? Bunda masih semester 2 Mas Yan. Oh. Belum ujian kualifikasi juga. Tapi meskipun hanya semester 2, kalau praktek hukum, praktisi hukumnya sudah melalang buana di mana-mana beliau ini. Saya tidak usah untuk saya perkenalkan karena sudah sering kita nge-zoom. Ini Bang Jamil Juris. Yang Jamil Juris praktisi hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Sudah lihat Dinda pendapat dari Dinda Salim tentang masalah Perda nomor 2 tahun 2019. Sudah mendengarkan tadi, menyimak dengan baik. Kebetulan Salim itu junior saya di pesantren dan di dunia hukum. Gitu. Gimana sebetulnya Pak pakar hukum? Jadi begini, perda itu tetap sah sebagai perda ya, atau sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, aturan tertinggi di tingkat daerah lah ya. Karena apa? Dalam produk hukum itu mengenal asas presumption iusti causa, yaitu hukum itu tetap harus sah dan mengikat sebelum dicabut oleh lembaga yang membuatnya atau dibatalkan oleh peradilan. Sehingga apapun kritikan orang, perda itu tetap sah. Ya. Apa istilahnya presumption? Presumption iusti causa. Ada juga yang mengatakan presumption iusti causa. Praduga apa, Pak Pakar? Praduga rehmatah. Praduga rehmatah. Ya. Luar biasa kalau pakar hukum ini begini pasti ada alasan. Jadi secara produk hukum itu sah dan mengikat dan berlaku sebelum ada pencabutan dari yang membuat atau lembaga peradilan. Oke, presumption iusti causa. Ya, jadi begini, produk hukum itu ada yang batal demi hukum, ada yang bersifat dapat dibatalkan. Kalau batal demi hukum, dari semenjak keluar dia sudah tidak dianggap peraturan perundang-undangan yang mengikat. Harus dianggap ya batal demi hukum, nggak bisa dijadikan hukum lagi. Kapan itu? Kalau dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Katakanlah Bupati Bangkalan mengatur tentang sesuatu yang ada di Sampang. Itu kan di luar kewenangannya. Di luar lingkar. Ya. Oke. Kemarin yang sempat saya bahas itu pokok persoalan catatan utama dari Dinda Salim itu adalah dalam ilmu dasar legal drafting, katanya Dinda Salim bahwa
mestinya ada sesuatu yang diatur. Perda nomor 2 tahun 2019 ini justru batang tubuhnya tidak ada. Sehingga tidak ada sesuatu yang diatur di situ. Ngapain pakai perda dan macamnya? Anehnya juga kenapa perda ini bisa disahkan kalau secara mekanisme, karena gubernur mempunyai kewenangan, mempunyai tugas dan tidak akan disahkan kalau tanpa persetujuan dari gubernur. Ini persoalan yang penting untuk dijawab menurut saya, Dindaku. Pendapatnya, Dinda? Jadi begini, muatan isi dari perda itu diantaranya adalah satu, mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, mengatur hal-hal yang khusus yang perlu diatur yang ada di daerah, ya. Nah, kalau melihat perda tentang bangkalan solawat dan zikir, kota zikir dan selawat. Kota zikir dan solawat itu kayaknya masuk pada hal-hal yang khusus yang mau diatur di Bangkalan, kan begitu. Dari segi kewenangan masuk akal, dia mengatur secara hal-hal yang khusus, boleh memang gitu loh. Tetapi kalau kita lihat memang tidak ada normanya perda itu. Jadi dalam perda itu kan kemasan sebetulnya ya, ibaratnya kemasan. Karena kemasan, maka ada sistematikanya di situ. Ada konsignan, ada ketentuan-ketentuan umum biasanya ya. Ada tujuan, ada asas, ada kewenangan, ada perintah, gebot, orang hukum mengatakan gebot, ada larangan, verbot, ada sanksi, ya, ada aturan peralihan biasanya terakhir itu. Itu biasanya. Kalau kita lihat di perda itu hanya kemasan saja, di dalamnya melompong, nggak ada apa-apanya, hanya casing, hanya konsignan, aturan umum, kemudian langsung penetapan gitu saja. Nah, seandainya penetapan ini menurut saya bentuknya pun seharusnya tidak perda, lebih pas mungkin keputusan gitu saja. Keputusan ya? Ya, bukan peraturan bupati, bukan peraturan daerah, lebih pas bentuknya keputusan bupati. Tetapi keputusan di sini bukan keputusan tata usaha negara karena tidak mengatur tentang individu masyarakat, tetapi hanya menetapkan nama terhadap daerah Bangkalan itu saja. Dinda. Secara aturan perundangan, tentang peraturan perundang-undangan, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada yang salah nggak dari perda yang sudah disahkan? Ya, kalau secara prosedur saya pikir sudah terpenuhi mungkin ya, ada konsultasi, mekanisme yang dijalankan lah. Tetapi memang aneh kalau kemudian tidak ada hal yang tidak ada normanya. Karena perda itu kan sifatnya regeling. Dia mengatur regeling gitu ya. Ya, regeling. Kalau keputusan itu basicing. Karena regeling seharusnya ada norma yang mengatur masyarakat. Tetapi begini, seandainya ada norma umpama ya, ada larangan, ada kewajiban, justru juga akan jadi masalah. Karena apa? Dzikir dan sholawat itu kan nuansanya keagamaan. Sedangkan agama itu kewenangan absolut pusat. Kalau kemudian ada larangan, ada kewajiban yang ada dalam perda itu, bisa kemudian ya tidak berwenang kabupaten itu. Karena agama itu kewenangan absolut pusat. Oh begitu. Jadi nggak boleh ngatur agama daerah itu, kecuali Aceh. Tapi dalam konteks ini kan tidak dalam mengatur agama, Dinda, tapi ini kan kearifan lokal gitu kan, yang mungkin yang menjadi tujuan dari para penggagas itu. Dalam konteks ini mungkin meskipun bisa ya itu dikatakan bahwa itu ada masuk dalam urusan agama,
Tapi ini lebih 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 pas gitu ketika ini ingin mengatur tentang masalah sosial menurut saya. Tapi sosial bernilai keagamaan lah maksudnya. Kecurigaan saya begini. Kecurigaan saya begini. Perda itu sebetulnya awalnya ada norma. Ada banyak pasal-pasal yang diatur. Mungkin para pakar-pakar yang terlibat dalam penyusunan perda itu persepsinya sama dengan Pak Aliman ini, yaitu mengatur hal-hal yang khusus. Tetapi mungkin setelah dikonsultasikan ke provinsi atau ke atasnya gitu, untuk sinkronisasi, diteliti, ini banyak menabrak mungkin ya, dianggap ini adalah isu agama yang tidak boleh diatur. Sehingga dikepras. Jadilah bentuk perda itu seperti itu. Ini kecurigaan saya seperti itu. Ya, itu basis kecurigaan ya, hanya kecurigaan, asumsi. Karena begini, kalau kemudian perda bentuknya seperti itu nggak mungkin lah. Aneh ya, barang aneh ya. Barang aneh, nggak mungkin kalau kemudian ada akademisi yang terlibat, ya apa ya, congocoh dirinya sendiri itu. Wah, ini banyak bertabur doktor dong yang di Bangkalan ini bertabur doktor yang apa namanya di pihak Pak Bupati sebagai pengusul Pemda, pengusul banyak para doktor. Dan juga di DPRD juga banyak dokter. Anehnya ini begini, Dindaku. Ini kan tidak mungkin disahkan tanpa persetujuan dari gubernur. Di gubernur pun bertabur dokter juga ini. Ini bukan sesuatu yang secara norma atau secara aturan perundang-undangan, syarat rukun undang-undang, ini sudah dianggap cukup mungkin. Cuma kenapa kok masih dianggap aneh oleh Salim dan juga Dinda Jamil juga ini? Makanya husnudzon saya awalnya itu memang sudah memenuhi syarat. Normanya ada, layak untuk dibentuk dengan perda gitu loh. Tetapi ketika kemudian mungkin dianggap menyangkut masalah agama, maka hal-hal yang mewajibkan atau mengharuskan, melarang, itu kemudian dikepras. Sehingga menjadi seperti demikian. Pastilah ada politik hukum yang kemudian dalam lawmaking prosesnya ya, dalam proses pembuatan perda itu pasti ada politik yang bertarung sehingga komprominya seperti itu. Gitu ya. Tapi secara prinsip-prinsip hukum, teori hukum dan segala macamnya ini sesuatu hal yang aneh ya, tapi nyata kan? Iya, tidak memenuhi syarat sebagai perda sebetulnya ya. Karena perda itu kan reveling, nggak ada normanya di situ.